Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Octavianus Obesi. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Nusa Cendana, angkatan ketiga, kelas 3, tahun 2020. Asal sekolah SD Katolik Wisno, Desa Patuntasa, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara. Saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk ujian kinerja. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kita semua? Baik. Oke, terima kasih untuk kita semua. Sebelumnya Bapak ingin cek, kita semua hadir kan? Hadir. Oke, kalau semua hadir, maka sebelum kita mulai, Bapak minta salah satu anak pimpin kita dalam doa buka. Silahkan. Siap, mari kita berdoa dalam Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh dengan Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Dalam nama Bapa, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silahkan duduk anak-anak. Oke anak-anak, seperti biasanya sebelum kita mulai dengan pelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Bisa? Bisa. Oke, kalau begitu kita semua berdiri, kita sama-sama menyanyi sambil tepuk tangan. Satu
ini kita akan belajar tema yang keempat tentang kewajiban dan hakku. Subtema yang pertama, kewajiban dan hakku di rumah. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan maksud kalimat saran dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati teks, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan tempat tinggal dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati cerita, siswa dapat menentukan dua bilangan caca yang jumlahnya diketahui. Yang berikut, dengan mencontoh isi cerita, siswa dapat membuat cerita penjumlahan dua bilangan caca yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Yang berikut, siswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Tujuan yang terakhir, siswa dapat menceritakan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Oke anak-anak. Setiap manusia hidup selalu memiliki kewajiban dan hak. Sebagai anak pun kamu memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban anak di rumah harus dilaksanakan dengan baik. Hak anak di rumah pun harus dipenuhi oleh orang tua. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang dan selaras. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut, Bapak ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu hak? Saya. Ya silahkan. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, baik anak-anak. Siapa lagi yang tahu apa itu kewajiban? Saya. Silahkan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Oke, benar sekali. Kita tepuk tangan dulu untuk teman kita. Baik anak-anak, kewajiban adalah segala sesuatu yang seharusnya kita laksanakan. Contohnya, menyayangi orang tua, menghormati orang tua, membantu ibu membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Contohnya, hak disayangi orang tua, hak mendapat makanan, hak mendapatkan pakaian yang layak, hak mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Baik, yang berikut anak-anak, Bapak tampilkan beberapa gambar di atas. Silahkan perhatikan. Gambar yang pertama di sana, Santi menyapu halaman. Sudah lihat kan? Sudah. Iya, gambar itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Oke, kita tepuk tangan dulu. Benar sekali. Yang berikut, gambar yang kedua. Mira mencuci piring. Sudah lihat? Sudah. Termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Oke, benar sekali. Yang berikut, satu gambar lagi. Sari lari pagi. Coba perhatikan. Termasuk hak atau kewajiban? Hak. Iya, hak kita untuk berolahraga, lari pagi.
lagi. Yang berikut gambar yang terakhir saya tampilkan. Lani mendapat jatah makan. Termasuk hak atau kewajiban? Termasuk hak. Ya, hak mendapat makanan. Oke, anak-anak. Kita akan melanjutkan ke kegiatan yang berikut tentang kalimat saran. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu kalimat saran? Saya. Oke, silahkan. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat. Kita tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, anak-anak. Jadi kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat. Biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Kalimat saran biasanya diawali dengan kata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, dan sebagainya. Contoh, hak Lina dan saran yang menunjukkan kewajibannya. Di sini Bapak ada kasih beberapa contoh, 2 contoh. Mendapat kasih sayang dari ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban Lina adalah sayangilah ibumu. Bapak ada tampilkan, silahkan dilihat. Yang kedua, mendapat perawatan ayah ibu. Saran yang tepat adalah minumlah obat secara teratur sesuai petunjuk. Itu sebagai contoh. Yang berikut, di sini Bapak siapkan satu teks bacaan. Bapak akan bacakan, dengar baik-baik karena setelah itu ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak ajukan. Pasang telinga baik-baik, Bapak baca sendiri. Rumahku bersih dan nyaman. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ibu menjadikan rumah terasa sejuk. Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal yang bersih juga mencegah mereka dari sakit. Bagaimana kita bisa mendapat tempat tinggal yang bersih? Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Mereka bersama-sama menjaga agar lantai tetap bersih, ruangan tengah selalu rapi, meja makan selalu bebas dari piring kotor, dapur bersih dari sampah, halaman tertata rapi. Itulah bacaan yang Bapak bacakan. Baik, setelah mendengarkan bacaan, coba kita simak beberapa masalah berikut. Beberapa persoalan sebagai contoh. Saat pulang sekolah, Lani melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Lani? Yang kedua, Edo ingin rumahnya rapi. Rumah Edo tampak berantakan. Apa saranmu untuk Edo? Yang ketiga, Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Jadi di sini sebagai contoh, Bapak sudah siapkan jawabannya. Silahkan perhatikan, Bapak tampilkan di sana.
Yang pertama, saran yang tepat yaitu sebaiknya Lani membersihkan lantai rumahnya. Yang kedua, seharusnya Edo membantu merapikan rumahnya sesuai persoalan yang tadi Bapak tanyakan. Yang ketiga, seharusnya Dayu belajar untuk merapikan kamarnya sendiri. Oke anak-anak, yang berikut kita akan memasuki kegiatan yang ketiga, yaitu menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Berarti kita memasuki pelajaran matematika. Di sini sebagai contoh Bapak ada siapkan satu persoalan. Sebagai contoh, yaitu jumlah hari belajar 165 hari. Hari belajar di sekolah 50 hari. Dan hari belajar di rumah 115 hari. Bila dijumlahkan sama dengan 165 hari. Baik. Perhatikan tabel di atas. Selain yang Bapak sebutkan, ada beberapa kemungkinan. Siapa yang tahu kemungkinan lain yang hasilnya 165 hari? Siapa yang tahu, angkat tangan. Ya, silahkan. 80 tambah 85. Iya, benar sekali. Kita tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Iya, coba. 80 tambah 75. Iya, benar sekali. Kita tepuk tangan lagi untuk teman kita. Siapa lagi yang bisa? Silahkan. 65 tambah 100. Bagus, kita tepuk tangan lagi untuk teman kita. Baik, jadi kemungkinan yang pertama 50 ditambah 115. Kemungkinan yang kedua 65 ditambah 100. Kemungkinan yang ketiga 75 ditambah 90. Kemungkinan yang keempat 80 ditambah 85. Kemungkinan yang terakhir 90 ditambah 75. Bisa? Bisa. Halo? Hai. Hai. Halo. Oke. Baik, setelah Bapak menjelaskan semua kurang lebih 3 kegiatan, Bapak akan membagikan lembar kerja untuk coba kita kerja. Habis kita kerja, kita akan presentasikan satu persatu, maju ke depan, bacakan hasil kerja kita masing-masing. Bisa? Bisa. Oke. Ya, silahkan dikerjakan. Itu ada Bapak ada tampilkan berapa nomor di sana. Silahkan dikerjakan. Ditulis, habis itu kita akan presentasikan satu per satu.
Itu ada berapa nomor? Yang kedua ada tabel di sana, silahkan diisi. Yang ketiga itu dalam bentuk cerita pendek, silahkan dibaca baik-baik, baca ulang-ulang. Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kelereng tempat menyimpan kelereng jatuh. Oleh karena itu kelereng berserakan di ruang tengah. Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya 60 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Itu ada sudah tersedia, silahkan dilengkapi. Dilengkapi untuk dipresentasikan. Silakan. Sudah? Oke, kalau kita sudah selesai, Bapak minta kita satu persatu presentasi di depan. Bisa? Bisa. Baik, yang pertama silahkan maju. Mari. Satu, mencuci piring termasuk kewajiban. Dua, mendapat jatah makan termasuk hak. Tiga, mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Saran yang tepat yaitu sayangilah ayah ibumu. Empat, mendapat perawatan ayah ibu. Saran yang tepat, minumlah obat secara teratur. Oke, kita berikan aplaus untuk teman kita yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, mari sama-sama tepukkan teman kita. Ya, orang yang berikut, orang kedua, silahkan. Mencuci piring termasuk kewajiban. Mendapat jatah makan termasuk hak. Mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Saran yang tepat yaitu sayangilah ayah ibumu. Mendapat perawatan ayah ibu. Saran yang tepat yaitu minumlah obat secara teratur. Mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan di dalam tabel di bawah. 55 tambah 5 sama dengan 60. 40 tambah 20 sama dengan 60. 50 tambah 10 sama dengan 60. 35 tambah 25 sama dengan 60. 30 tambah 30 sama dengan 60. Iya, kita tepuk tangan lagi untuk teman kita. Ya, silahkan kembali. Orang berikut. Mencuci piring termasuk kewajiban. Mendapat jatah makan termasuk hak. Mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Saran yang tepat yaitu sayangilah ayah ibumu. 4. Mendapat perawatan ayah ibu. Saran yang tepat yaitu minum obat secara teratur. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan di dalam tabel di bawah. 40 tambah 20 sama dengan 60. 50 tambah 10 sama dengan 60. 35 tambah 25 sama dengan 60. 30 tambah 30 sama dengan 60. 55 tambah 5 sama dengan 50. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk teman kita. Baik, yang berikut, silahkan.
30 tambah 30 sama dengan 60. 55 tambah 5 sama dengan 60. 40 tambah 20 sama dengan 60. 50 tambah 10 sama dengan 60. Ya, kita berikan aplaus untuk teman kita. Ya, setelah kita presentasi satu persatu, semuanya benar, tidak ada yang salah. Jadi gambar yang kita lihat pertama tadi Bapak tampilkan itu yang ada dalam LKPD itu, yang pertama mencuci piring, itu termasuk kewajiban. Yang kedua mendapat jatah makan, termasuk hak. Yang berikut kalimat saran. Saran yang kita ungkapkan sesuai dengan apa yang tertulis. Yang pertama mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Saran yang tepat, sayangilah ayah ibumu. Yang berikut mendapat perawatan ayah ibu. Itu saran yang tepat, minumlah obat secara teratur. Sedangkan matematika tabel yang sudah Bapak siapkan di sana, yang pertama itu 50 ditambah 10 sama dengan 60. Yang kedua 40 ditambah 20 sama dengan 60. Yang kemungkinan ketiga 35 ditambah 25. Kemungkinan yang berikut 30 ditambah 30 sama dengan 60. Yang terakhir 55 ditambah 5 sama dengan 60. Bisa? Bisa. Oke, setelah kita mendengarkan penjelasan, itu sudah kerja LKPD, sudah presentasikan, Bapak akan membagikan evaluasi kerja untuk anak-anak kerja. Jadi Bapak siapkan beberapa nomor, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan untuk Bapak beri nilai. Bisa? Bisa. Oke, silahkan duduk tenang, Bapak akan bagikan. Silahkan tulis nama, kerjakan, baca soal baik-baik, lalu dikerjakan. Silahkan kerja, ambil pulpen dan mulai tulis. Silahkan Bapak kasih waktu. Sudah? Sudah. Kalau sudah, boleh dikumpulkan untuk Bapak periksa. Satu-satu. Ya, silahkan kembali ke tempat. Ya, silahkan duduk.
Oke, baik anak-anak. Jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Di rumah jangan lupa belajar, harus belajar. Jangan malas. Ingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini, terutama hak, kewajiban, terus menentukan bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Oke, anak-anak, sebelum kita tinggalkan ruangan, yang terlebih dahulu Bapak ajak kita sekalian, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat yang kita peroleh hari ini dengan berdoa bersama. Kita ambil sikap berdoa, saya minta salah satu teman pimpin kita dalam doa penutup. Silahkan. Siap, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan